Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersama ini kita hadir di Masjid Nurul Iman ini dengan Buya Maigus Nasir. Beliau adalah Ketua DMI Kota Padang. Sebagaimana kita informasikan bahwasanya DMI ini adalah sarana dari memakmurkan masjid yang ada di Kota Padang. Nah, bagaimana tentang tujuan, maksud, dan lain-lainnya dengan keberadaannya DMI ini, Buya akan menjelaskan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Dewan Masjid. Dewan Masjid salah satu organisasi tempat berhimpunnya para aktivis, para pemerhati masjid di Indonesia. Di pusat ada namanya Dewan Pimpinan Pusat DMI yang diketuai oleh Bapak Yusuf Kalla. Kalau di Sumatera Barat namanya Dewan Pimpinan Wilayah, itu dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Duski Samad, dan di Kota Padang kebetulan diamanahkan kepada kita, saya Maigus Nasir beserta jajaran pengurus lainnya. Alhamdulillah untuk di Kota Padang DMI sudah sampai ke tingkat kelurahan. Alhamdulillah. Jadi ada Dewan Pimpinan Cabang DMI itu berada di kecamatan. Kemudian Dewan Pimpinan Ranting itu adanya di kelurahan. Dari 104 kelurahan sudah terbentuk ranting itu yang sudah melaksanakan musyawarah ranting itu sebanyak 101. Ada 3 ranting saja lagi yang belum melaksanakan musyawarah rantingnya. Lalu apa yang menjadi tujuan Dewan Masjid? Ini tentu sejalan dengan apa yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah yang pertama orang yang beriman kepada Allah, yang kedua orang yang mengingat atau memahami atau menyadari akan adanya hari akhirat atau kehidupan sesudah kematian, kemudian orang yang mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat. Kemudian orang-orang yang tidak takut dengan apapun kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan orang-orang tersebut akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini mengisyaratkan bahwa masjid itu merupakan yang pertama tempat yang mulia, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah. Dan tidak ada tempat yang lebih mulia di mata Allah kecuali masjid. Nah, itu yang pertama. Kenapa ada 4 komunitas yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran itu? Yang pertama, di masjid itu tempat orang-orang yang beriman. Tentu orientasinya adalah di mana di masjid akan menjadi tempat berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu beriman dengan Allah, dengan malaikat dan seluruh rukun iman itu termasuk hari akhirat. Sehingga masjid menjadi sarana
bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana orang membersihkan diri dari segala noda dan dosa. Itu yang pertama. Sehingga di dalam ayat itu dijelaskan oleh sebagian ulama mengatakan bahwa solat seseorang itu tidak diakui kalau tidak di masjid. Begitu betul pentingnya masjid bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Yang kedua, masjid tidak hanya sebagai tempat solat, tempat beribadah dalam tanda kutip, tetapi juga merupakan tempat umat Islam, orang-orang mukmin itu berinteraksi, membangun silaturahim, kemudian saling berbagi, saling peduli dengan meningkatkan kesalehan sosial. Itu digambarkan dengan kalimat zakat. Nah, kalimat zakat. Zakat itu merupakan cerminan, gambaran daripada hubungan antara sesama hamba Allah, hubungan antara sesama manusia. Sehingga dengan zakat itu ada sebuah manajemen sebetulnya, dan itu diisyaratkan melalui wadah masjid. Oleh sebab itu, begitu pentingnya keberadaan masjid dan pentingnya pembinaan masjid, sehingga di masjid itu tempat-tempat orang yang dimuliakan oleh Allah, maka perlu ada sebuah upaya bagaimana meningkatkan masjid tadi menjadi masjid yang betul-betul representatif. Yang representatif. Ada 3 tolok ukur representatif masjid itu. Pertama, ada namanya idarah, manajemen, administrasi, pengelolaan dari masjid itu. Apalagi sekarang orang sudah mempergunakan teknologi komunikasi, sehingga tidak bisa lagi masjid itu dikelola secara acakan. Administrasinya tidak bisa dipandang main-mainan. Karena apa? Di sana letaknya kepercayaan umat terhadap sebuah masjid. Ketika akuntabilitasnya, kemudian kepengurusannya, programnya jelas, dan itu bisa dilihat dan bisa dinikmati oleh jamaah dan masyarakat. Yang kedua, namanya imarah. Tidak cukup masjid itu indah, tidak cukup masjid itu besar, tapi ada yang lebih penting lagi daripada itu, bagaimana mentakmirkan masjid, bagaimana masjid itu betul-betul menjadi aktivitas keseharian umat. Salat 5 waktu di sana, kemudian juga orang seperti yang kita katakan tadi, antara si kaya dengan si miskin juga di sana berkolaborasi dan segala macam, sehingga masjid itu sebetulnya berfungsi dari berbagai aktivitas-aktivitas yang baik, aktivitas-aktivitas yang produktif, aktivitas-aktivitas yang menjadi bahagian yang diisyaratkan oleh agama kita. Nah, sehingga masjid tidak cukup hanya 5 waktu saja, dan masjid tidak cukup hanya ketika solat saja dibuka, lalu nanti habis solat masjidnya dikunci gitu. Tidak. Seharusnya masjid itu 24 jam. Kemudian di masjid itu juga bisa memperdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga di masjid. Nah, oleh sebab itu ada namanya program-program takmir masjid. Nah, program-program takmir masjid tidak hanya wirid, tapi di sana ada pendidikan, di sana ada ekonomi, di sana ada kegiatan-kegiatan sosial dan segala macam. Itu yang namanya imarah, program imarah. Lalu yang ketiga, ada yang namanya dengan riayah. Nah, riayah itu fisik. Nah, itulah sarana prasarana masjid. Bak pituah orang Minang, condong mato kana ranca, condong salero kana lama. Nah, bagaimana pengurus masjid itu menciptakan di masjid itu keindahan, bangunan yang indah, kemudian pekarangannya yang indah, lingkungannya yang indah, sehingga membuat orang tertarik. Nah, inilah yang dalam konsep program Dewan Masjid itu disebut dengan masjid paripurna. Betul-betul masjid itu menjadi paripurna, menjadi utuh dia, sehingga ke depannya masjid menjadi tempat yang menarik, tempat yang menyenangkan,
tempat yang nyaman sehingga membuat orang betah di masjid itu. Nah, ini kira-kira yang menjadi tujuan Dewan Masjid, keberadaan Dewan Masjid di tengah-tengah umat Islam yang memiliki sarana ibadah yang namanya masjid. Terima kasih Buya atas penjelasannya tentang Dewan Masjid, pembentukan Dewan Masjid di Kota Padang dan segala sesuatunya serta tujuannya. Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya bagi pengurus di tingkat kecamatan. Ya. Kemudian masjid-masjid yang ada di Kota Padang ini tertata dengan baik, baik manajemennya maupun mengimaratkan masjid tersebut. Ya. Demikian Iwan Fillah wawancara kami dengan Buya Maygus Nasir tentang Dewan Masjid di Kota Padang, pembentukannya dan lain. Semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak poste ya, cukup, tapi kok bisa dipotong.